Bab 221, Atribut saat ini, Latihan Deduksi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Akademi Liu Yun, Akademi dan Asrama. Luo Chen sedang berbaring di tempat tidur, pintu kamar tertutup rapat, dan bahkan halaman luar juga tertutup, menolak pengunjung asing. Ketika Luo Chen pergi ke gunung belakang untuk mendengarkan Lord Grimm, berita bahwa dia telah melewati lantai 20 menara ujian telah menyebar ke seluruh Akademi Liu Yun. Dialah yang paling banyak berbicara di Akademi Liu Yun sekarang. Dan karena itu, Luo Chen sering diawasi dalam perjalanan kembali ke asrama. Luo Chen tidak punya pilihan selain mengucapkan terima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Untungnya, Ye Changli dan yang lainnya juga tahu bahwa Luo Chen mungkin tidak tenang selama periode ini, tetapi mereka tidak mengganggu Luo Chen. Jika tidak, Luo Chen mungkin tidak dapat mundur dengan tenang. Sistem, buka panel properti. Setelah berbaring di tempat tidur beberapa saat, Luo Chen meletakkan tangan kirinya di belakang kepalanya dan tiba-tiba memberitahu sistem di dalam hatinya. Begitu suara itu jatuh, panel kualitas cahaya tembus pandang muncul di pandangan Luo Chen. Host, Luo Chen, Soul Refining. Kultivasi, Grandmaster bawaan kelas 1, 1/700W. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi kelas atas 140W, 9999W. Metode latihan saat ini, Pure Yuan Jianjing, Liu Huo Chunxing 65W, 200W. Latihan yang dapat diganti, Chong Suju Yuan Jue, Luo Jia Kijue. Metode Streamer Heart yang tidak lengkap untuk pemula berlatih 1/20W, 20 poin, lapisan. Latihan tubuh, Many Bull Body Tempering Jue. Keterampilan bela diri, Cross Sword Art, Splitting Shadow Sword, Streaming Light Sword Technique, Jing Hong Yi Slash. Keterampilan tempur Senfa, Crane Shadow Mystic Step, Streaming Step. Tianpeng Body Method untuk pemula berlatih pertama kali 1/20W. Rahasia metode, Surging Breathing Technique, Sword Intent Quenching Soul Controlling Beast Method Jue, belum selesai. Alkimia tahap keempat, 20W, 80W. Reiki, 4.06503 poin, laju pertumbuhan saat ini 550 poin menit. Peluang lotre yang tersisa, 5. Kesempatan pencerahan, 1. Kesempatan deduksi Gongfa, 1. Misi yang belum selesai, tercantum dalam daftar keluhan lama, 3/9 evolusi Tianji yang belum selesai. Melihat data pada panel atribut, Luo Chen berpikir sejenak, dan bertanya dalam hatinya, apakah ada batasan pada sistem dan deduksi latihan. Kesempatan untuk deduksi latihan ini adalah karena dia secara tidak dapat dijelaskan menjadi nomor 1 di daftar Inggris ketika dia menyerang menara percobaan, yang diberi hadiah oleh sistem. Tidak sulit bagi Luo Chen untuk menebak efek apa yang dimiliki hadiah ini. Hanya saja dia tidak tahu apakah pengurangan latihan memiliki batasan pada latihan yang dikurangi. Fungsi ini tidak memiliki batasan pada latihan yang dikurangi, perintah sistem terdengar di benak Luo Chen, namun, durasi fungsi ini sama dengan alam pencerahan, hanya setengah jam. Semakin tinggi level latihan, semakin lambat pengurangannya. Jika level latihan terlalu tinggi, mungkin tidak mungkin untuk melakukan latihan lengkap dalam durasi fungsi ini. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan segera memerintahkan, mulai pengurangan latihan segera. Fungsi pengurangan Gongfa telah dihidupkan. Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem terdengar di benaknya. Luo Chen hanya merasakan bahwa energi spiritual di seluruh dunia bergolak, dan pada saat yang sama kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke arahnya, menyebabkan dia mengetahui turbulensi laut. Setelah beberapa saat, lintai Luo Chen menjadi jernih dan terang, dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas laut. Luo Chen tahu betul bahwa ini adalah tanda bahwa fungsi deduksi latihan telah diaktifkan. Dia tidak berani mengabaikannya saat ini, dan dia mempraktikkan metode pikiran awan mengalir yang terpotong, langsung di dalam pikirannya. Benar, yang diinginkan Luo Chen adalah untuk menyimpulkan, teknik jantung awan mengalir yang tidak lengkap, mencoba menggunakan kekuatan sistem untuk menyelesaikan teknik yang membuat penguasa pedang Liu Yun terkenal di awal. Hasilnya, teknik jantung cahaya mengalir, yang lengkap dapat sangat meningkatkan kekuatannya, bahkan jika dia telah berlatih, pedang Yuan murni, tetapi sekarang dia paling banyak menggunakan, langkah cahaya mengalir, dan teknik pedang cahaya mengalir. Namun,
Kekuatan kedua keterampilan tempur ini dipengaruhi oleh teknik pikiran awan mengalir. Jika teknik pikiran awan mengalir dapat diselesaikan, mungkin saja teknik langkah cahaya mengalir dan teknik pedang cahaya mengalir dapat menempati peringkat di antara teknik tempur tingkat atas. Nah, metode jantung mengalir, yang lengkap juga terkait dengan tugas khusus untuknya. Tugas khusus yang belum selesai keterampilan surga yang tidak lengkap pada panel atributnya adalah memintanya untuk menemukan mantan pedang-pedang cahaya dan teknik jantung mengalir, sehingga teknik pedang mengalir akan menjadi keterampilan pedang surgawi lagi. Jadi, tidak peduli dari aspek mana asalnya, Luo Chen akan mengutamakan deduksi metode pikiran Streamer. Saat Luo Chen mempraktikkan metode pikiran streaming dalam pikirannya, banyak hantu tiba-tiba muncul di atas lautan kesadaran, dan meridian dalam hantu-hantu itu dapat terlihat samar-samar. Di dalam setiap hantu, beberapa meridian menyala, dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar hantu berubah menjadi gelembung dan menghilang, dan hanya beberapa hantu yang tersisa. Luo Chen, yang melihat pemandangan ini melalui penglihatan batinnya, mengerti dengan jelas, dan bergumam, sepertinya hantu-hantu yang tersisa ini adalah rute operasi Ki sejati lanjutan dari metode pikiran streaming. Aku hanya tidak tahu rute mana yang merupakan rute terbaik. Melihat lebih dari selusin hantu di langit di atas laut, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Jika tebakannya tidak salah, rute operasi Ki sejati yang diwakili oleh lebih dari 10 hantu ini tidak akan menjadi masalah, tetapi akan sulit untuk menemukan rute yang optimal untuk membuat kultivasi lebih efisien. Khususnya, metode pikiran Streamer dicocokkan dengan metode pedang Streamer dan langkah Streamer. Dalam hal ini, bahkan kecepatan kultivasi yang dapat diberikan oleh metode pikiran streaming adalah yang kedua. Jika Anda tidak memilih rute yang tepat, metode pikiran Streamer tidak dapat sepenuhnya cocok dengan metode pedang Streamer dan langkah Streamer, maka Anda akan kehilangan banyak hal. Tepat ketika Luo Chen memikirkannya, dia tahu bahwa selusin atau lebih sosok yang duduk bersila di laut benar-benar berdiri bersama, dan kemudian menggunakan aliran cahaya. Dengan penerapan langkah Streamer, ketiga hantu itu berubah menjadi gelembung di tempat. Jelas, metode jantung Streamer komplementer yang diwakili oleh ketiga hantu itu tidak meningkatkan langkah Streamer. Lalu selanjutnya, seni pedang streaming. Pikiran Luo Chen bergerak, dan pedang panjang ilusi muncul di tangan para hantu yang tersisa di langit di atas laut, dan lebih dari 10 hantu dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangan mereka. Segera, beberapa hantu dengan cepat runtuh, dan pada akhirnya hanya 3 sosok yang tersisa mengambang di atas laut kesadaran Luo Chen. 3 rute. Luo Chen mengerutkan kening, wajahnya sedikit ragu-ragu. Menurut situasi ketiga hantu yang menggunakan teknik pedang Streamer tadi, metode jantung Streamer yang lengkap yang diwakili oleh ketiga hantu itu dapat dengan sempurna sesuai dengan teknik pedang Streamer. Namun sebaliknya, sosok pertama lebih ofensif, dan metode mental Streamer yang dilengkapi dengan rute energi sejati sosok pertama seharusnya lebih agresif daripada dua yang terakhir. Rute yang diwakili oleh sosok kedua bias terhadap pertahanan. Rute yang ditunjukkan oleh gambar ketiga lebih sederhana. Satu item lebih rendah dari 2 item pertama, tetapi lebih buruk dari rata-rata. Setelah merenung sejenak, sorot mata Luo Chen menjadi lebih yakin dan dia membuat keputusan. Hantu kedua dan ketiga berubah menjadi gelembung dan musnah, hanya menyisakan sosok pertama yang melayang di langit di atas laut kesadaran Luo Chen, lalu berubah menjadi sejumlah besar informasi yang membanjiri pikiran Luo Chen. Luo Chen mengusap dahinya yang agak bengkak, sebelum dia sempat memilah informasi tambahan di pikirannya, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di pikiran Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan metode aliran hati yang tidak lengkap dan memperoleh metode aliran hati. Kemampuan saat ini, latihan pertama untuk pemula, 1/50 W dan tingkat pertumbuhan aura meningkat menjadi 600 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh teknik aliran hati, tugas khusus keterampilan surga yang tidak lengkap menyelesaikan setengah kemajuan. Mendengar perintah sistem, sorot mata Luo Chen sedikit mengembun, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik aliran hati sebenarnya adalah teknik kultivasi tingkat tinggi. Kalian harus tahu bahwa latihan tidak semudah keterampilan bela diri untuk diperoleh, dan nilai latihan tingkat tinggi lokal tidak lebih rendah dari beberapa keterampilan bela diri surgawi. Bahkan beberapa latihan tingkat tinggi tingkat dasar yang istimewa bahkan lebih berharga daripada banyak seni bela diri tingkat surga. Misalnya,
metode hati yang mengalir, yang baru saja dipahami Luo Chen. Sayangnya, tidak cocok untuk mencoba pedang sekarang, kalau tidak, saya khawatir kita akan menjadi penonton lagi. Luo Chen tiba-tiba menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Pertama kali dia menantang menara ujian, dia bergegas melewati lantai 20. Penampilan seperti itu memang mengejutkan dunia. Jika dia berjalan keluar dari halaman sekarang, dia akan dikelilingi oleh sejumlah besar orang yang datang untuk menunjukkan kebaikannya. Jika ini menunjukkan kekuatan yang lebih menakjubkan, diperkirakan dia tidak akan memikirkan kedamaian untuk waktu yang lama. Lupakan saja, mari kita bicarakan tentang ujian pedang nanti. Luo Chen menggelengkan kepalanya, dan matanya tertuju pada panel atribut yang mengambang di depannya. Tepatnya, kolom pada panel atribut yang mencatat peluang untuk mendapatkan undian. Peluang yang tersisa untuk mendapatkan undian, 5. Aku tidak tahu hal baik apa yang akan muncul lagi kali ini. Luo Chen mengusap tangannya, sedikit lebih berharap di wajahnya. Sistem, undian. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung menginstruksikan sistem di dalam hatinya. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan Luo Chen sendiri jatuh ke dalam trans. Setelah dia pulih, dia sudah berada di langit berbintang yang suram. Di depannya, 5 bintang besar Rowlet berdiri tegak, memancarkan suasana abadi. Berbagai item tercantum pada Star Rowlet, Luo Chen hanya menyapu dengan santai, dan hatinya menjadi panas tanpa disadari. Apakah karena kultivasiku yang meningkat? Bagaimana menurutmu bahwa hal-hal pada meja putar kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya? Luo Chen melihat item-item pada Star Rowlet dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Hadiah lotre akan berubah seiring dengan perubahan basis. Kultivasi tuan rumah. Setelah tuan rumah menerobos ke Grandmaster bawaan, Raja Wu, dan Kaisar Wu, hadiah lotre akan sangat berubah. Suara sistem bergema di benak Luo Chen, yang dianggap sebagai jawaban atas keraguannya. Ternyata seperti ini, Luo Chen tiba-tiba, lalu menatap Star Rowlet yang berdiri di depannya dengan mata yang membara. Tanpa ragu-ragu, dia segera memerintahkan, mulai lotre. Begitu suara Luo Chen jatuh, 5 Star Rowlet besar dengan cepat berputar, dan item-item di atasnya menjadi kabur saat Star Rowlet berputar. Tak lama kemudian, Rowlet bintang 5 berubah menjadi 5 roda cahaya besar, dan mustahil untuk melihat benda-benda di dalamnya berhenti. Setelah beberapa saat, Luo Chen melihat roda cahaya besar yang berputar di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Roda Rowlet bintang 5 berhenti saat mendengar suara itu, dan jarumnya menunjuk ke objek yang berbeda. Sebelum Luo Chen dengan hati-hati memeriksa apa yang ditunjuk oleh penunjuk itu, perintah sistem berbunyi di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Geocentric Flame Lamp. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Magic Cow Body Tempering Judgment. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Nourishing Soul Pill. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Sword Sapet Grass. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Burning Heart Furnace. Saat perintah sistem berbunyi, langit berbintang di depan Luo Chen tiba-tiba hancur. Mata Luo Chen gelap, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke kamar. Di sampingnya, 5 kelompok cahaya terus-menerus naik dan turun. Jelas, benda-benda dalam 5 kelompok cahaya ini adalah hadiah yang diperoleh Luo Chen dalam undian sebelumnya. Luo Chen merenung sejenak, pertama-tama meraih bola cahaya paling kiri. Klik, bola cahaya itu pecah, dan lampu minyak dari Perang Dunia Pertama Guzuo muncul di tangan Luo Chen. Lampu minyak itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi memberi orang perasaan sepi dan berat. Lampu minyak itu telah lama padam, dan hanya beberapa tetes minyak kering yang tersisa, dan sumbu hampir tidak menempel pada lampu minyak. Apa gunanya benda ini? Luo Chen memegang lampu api geosentris dan terus melihatnya, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Lampu api geosentris, harta karun rahasia yang dibuat oleh Sekte Dazong Lihuo kuno dapat menghangatkan dan memelihara api spiritual, membuatnya lebih mudah untuk berevolusi. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa minyak lentera geosentris perlu diubah dengan batu roh, dan tingkat konversinya tidak memuaskan. Tepat saat Luo Chen menatap lampu api geosentris di tangannya dengan ekspresi bingung, sederet karakter kecil tiba-tiba muncul di hadapan Luo Chen. Memanaskan api spiritual, membuatnya lebih mudah berevolusi. Mata Luo Chen berbinar, dan hatinya gembira.
Dia masih memiliki misi untuk mengembangkan api pembakar jantung bumi menjadi api emas pembuluh darah bumi. Sebelumnya, dia sedikit khawatir tidak dapat menemukan cara untuk mengembangkan api ulu hati. Akibatnya, dia hanya ingin tertidur ketika sistem mengirimkan bantal. Bukankah lampu api geosentris ini pilihan terbaik untuk mengembangkan api geosentris? Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengeluarkan beberapa batu roh bermutu rendah dari cincin alam semesta dan perlahan mendekati lampu api geosentris. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya samar pada lampu api geosentris, batu roh di tangan Luo Chen kehilangan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi puing-puing dan jatuh, dan di antara bola lampu-lampu api geosentris, ada sedikit lebih banyak minyak lampu. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tahu mengapa sistem secara khusus mengingatkannya pada kekurangan lampu api geosentris. Menurut tingkat konversi ini, dia ingin mengisi lampu-lampu api geosentris dengan minyak, setidaknya puluhan ribu batu roh tingkat rendah akan dikonsumsi. Meskipun dia memiliki banyak batu roh tingkat rendah di tangannya, dia tidak tahan dengan pemborosan seperti itu. Dan yang lebih penting, Luo Chen tidak tahu seberapa cepat lampu api geosentris mengonsumsi minyak. Jika minyak lampu dikonsumsi terlalu cepat, itu juga merupakan hal yang merepotkan bagi Luo Chen. Coba dulu, Luo Chen mengerang sejenak, dan mengeluarkan setumpuk kecil batu roh tingkat rendah dari cincin semesta, semuanya berubah menjadi minyak lampu-lampu api geosentris. Ada lapisan tipis minyak lampu di lampu api pusat bumi. Luo Chen menggelengkan kepalanya, dan mengarahkan api yang membakar jantung bumi di dantian untuk memisahkan seutas benang, menyatu ke ujung jari kanannya di sepanjang meridian di sekitar tubuhnya. Akhirnya jatuh pada lampu api jantung bumi. Cahaya redup terpancar dari lampu api geosentris, menerangi kamar Luo Chen, dan pada saat yang sama, aroma samar tercium dari lampu api geosentris, dan segera menyebar ke seluruh ruangan. Saat aroma aneh itu menyebar, Luo Chen samar-samar merasakan bahwa Jian Yuan di tubuhnya menjadi jauh lebih aktif, dan ada roh surga dan bumi yang mengalir ke arahnya di sekelilingnya. Oke, mata Luo Chen berbinar, dan dia bergumam, lampu api geosentris ini juga memiliki efek mempercepat kultivasi. Jika demikian halnya, bahkan jika lampu api geosentris perlu mengonsumsi banyak batu roh, itu tetap merupakan harta karun. Setelah merenung sejenak, Luo Chen langsung mengeluarkan semua batu roh tingkat rendah di cincin alam semesta tingkat rendah, dan menumpuknya di samping dudukan lampu api pusat bumi. Segera, batu roh di sebelah dudukan lampu api geosentris berubah menjadi tumpukan puing, dan lapisan tebal minyak lampu muncul di lampu. Luo Chen mengangguk sedikit ketika melihatnya, dan kemudian matanya tertuju pada 4 bola cahaya lainnya yang melayang di depannya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung mengulurkan tangan dan meraih bola cahaya. Dengan suara patah, Luo Chen memiliki gulungan ekstra sederhana di tangannya, dan di sisi gulungan itu, tertulis dengan huruf kecil, pil untuk memelihara jiwa. Luo Chen tidak asing dengan pil peningkat jiwa, dan ada catatan tentang pil ini dalam pengalaman alkemis tingkat 9. Pil peningkat jiwa adalah pil tingkat 6 yang dapat menghangatkan jiwa dan memperluas pengetahuan tentang lautan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jenis pil yang sangat cocok untuk para alkemis. Bagaimanapun, hal terpenting bagi para alkemis adalah api dan kekuatan jiwa yang mereka miliki. Dan pil peningkat jiwa yang dapat menghangatkan jiwa ini tidak diragukan lagi dibuat khusus untuk para alkemis. Hanya saja meskipun Luo Chen mengetahui bahwa pil peningkat jiwa itu baru dari pengalaman alkimia alkemis tingkat 9, sang alkemis tidak meninggalkan ramuan pil peningkat jiwa. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menunggu 2 hari baginya untuk melewati lantai 20 menara percobaan. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akan pergi ke wakil dekan perguruan tinggi alkimia Ling Feng atau dekan perguruan tinggi alkimia untuk bertanya tentang pil peningkat jiwa. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sebelumnya, dia akan mengambil pil peningkat jiwa terlebih dahulu. Meletakkan pil peningkat jiwa ke dalam cincin alam semesta, tatapan Luo Chen tertuju pada 3 bola cahaya lainnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan Luo Chen langsung mengulurkan tangan dan meraih bola cahaya di paling kanan. Bola cahaya itu pecah, dan rumput yang tumbuh lurus dengan bilah tajam muncul di tangan Luo Chen. Dan pada saat yang sama, aura pedang yang kuat muncul di sekitar rumput. Jika bukan karena Luo Chen yang tanpa sadar memutar seni tempering tubuh sapi jantan, aku khawatir dia telah terpotong oleh energi pedang yang mengelilingi rumput.
Apakah ini rumput pedang? Luo Chen menatap rumput di tangannya dan tidak bisa menahan tawa, ini benar-benar rumput seperti namanya, benar-benar seperti pedang panjang yang mencapai langit. Setelah selesai berbicara, Luo Chen berbalik dan duduk bersila di tempat tidur, matanya tertutup rapat, tangan kanannya memegang rumput berbentuk pedang, dan esensi pedang mengalir di tubuhnya. Niat pedang samar terpancar dari Luo Chen, seolah-olah beresonansi dengan rumput berbentuk pedang di tangan Luo Chen. Sejumlah besar aura pedang muncul di ruangan itu, mengelilingi Luo Chen, membuatnya seperti raja di pedang. Luo Chen masih tenggelam dalam kondisi kultivasi. Saat dia terus menjalankan Pure Yuan Jianjing, energi pedang murni pada rumput berbentuk pedang diekstraksi oleh Luo Chen sedikit demi sedikit, mengalir melalui meridian di tubuh, dan akhirnya berkumpul di dantian. Dan dengan gerakan Luo Chen, rumput berbentuk pedang di tangannya juga berubah menjadi kuning dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi sepotong abu-abu dan putih, berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Luo Chen perlahan membuka matanya, cahaya pedang yang tajam melintasi pupilnya. Niat pedang yang agung keluar dari tubuh Luo Chen, dengan aura yang tampaknya membunuh dunia, langsung menebas ke arah tanaman pot di kamar Luo Chen. Angin yang sangat pelan bertiup samar-samar di udara, lalu menghilang. Pandangan Luo Chen jatuh pada pot tanaman di sudut ruangan, lalu dia tertawa. Dengan penglihatannya, wajar saja untuk melihat bahwa niat pedang yang baru saja menyembur keluar telah langsung memotong vitalitas tanaman pot itu. Hanya niat pedang yang dapat memusnahkan semua vitalitas evergreen ini dari pegunungan Warcraft. Tampaknya niat pedang telah mencapai tingkat kecil. Luo Chen berpikir dalam hati. Niat pedang bukanlah akhir dari perbaikan pedang, sebaliknya, memadatkan niat pedang hanyalah awal dari cara perbaikan pedang. Para tukang reparasi pedang senior juga membuat pembagian terperinci untuk niat pedang. Secara umum, niat pedang dibagi menjadi ranah niat pedang yang baru lahir, niat pedang yang terbentuk kecil, niat pedang besar, dan niat pedang yang sempurna. Dan di sini, jika niat pedang dibagi menjadi 10%, niat pedang yang baru lahir adalah 10% dalam niat pedang, 30% dalam niat pedang kecil, 70% dalam niat pedang besar, dan 10% dalam niat pedang sempurna. Rumor mengatakan bahwa ada pembagian lain setelah niat pedang sempurna, tetapi bukan itu yang perlu dipahami Luo Chen sekarang. Bagaimanapun, ada banyak kesulitan dalam mempromosikan niat pedang, dan saya tidak tahu berapa banyak Tianjiao yang terjebak di salah satu alam, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Bahkan jika Luo Chen memiliki bantuan sistematis, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mencapai niat pedang sempurna dalam waktu singkat, jadi Luo Chen tidak begitu tinggi. Menarik pandangannya dari pot, Luo Chen melihat dua bola cahaya yang melayang di sampingnya, tersenyum, dan langsung meraih bola cahaya di sebelah kiri. Saat bola cahaya itu pecah, sebuah buku sederhana muncul di tangan Luo Chen. Di sampulnya, ada 5 karakter luar biasa, Demon Cow Body Tempering Jue. Tatapan mata Luo Chen jatuh pada 5 karakter besar, seolah-olah dia benar-benar melihat sapi iblis purba yang mendongak ke langit dan melolong. Ini seharusnya juga berevolusi dari praktik klan sapi iblis yang sembrono. Luo Chen melihat buku-buku kuno di tangannya, dan tertawa dengan suara rendah. Dia pernah berlatih latihan pemurnian tubuh yang disebut Jue Tempering Tubuh Banteng Barbar, yang berevolusi dari bagian yang tidak lengkap dari seni pemakan matahari Banteng Iblis dari klan Banteng Iblis yang sembrono. Sekarang keputusan penempaan tubuh sapi iblis ini tidak dapat dipisahkan dari klan sapi iblis yang sembrono hanya dengan mendengar namanya. Membuka buku kuno di tangannya, sebuah kalimat di halaman judul buku tersebut secara langsung mengonfirmasi dugaan Luo Chen. Jurus tempering tubuh sapi iblis ini berasal dari bagian lain klan sapi iblis tanpa warisan. Dari segi peringkat, jurus ini telah mencapai peringkat bawah peringkat bumi, yang merupakan level yang lebih tinggi daripada tekad tempering tubuh biadab dari peringkat atas peringkat misterius. Setelah membaca jurus tempering tubuh sapi iblis dengan saksama, Luo Chen langsung duduk di tempat tidur, mencoba menjalankan jurus tempering tubuh sapi iblis. Pedang Yuan dalam tubuh mengalir melalui meridian di sekitar tubuhnya. Luo Chen berambut hitam dan tidak berangin, dan tubuhnya perlahan mengeluarkan napas yang berat. Di belakangnya, seekor sapi iblis hantu menjulang, menatap ke langit dan meraung, kuku depannya terangkat tinggi, seolah-olah akan menginjak dunia dan bumi. Luo Chen tampaknya tenggelam dalam kondisi kultivasi seolah-olah dia tidak menyadarinya, hantu sapi iblis di belakangnya tiba-tiba hidup kembali,
mengeluarkan raungan tumpul, dan kemudian menghantamkan kuku depannya ke punggung Luo Chen. Engah, ketika Luo Chen diinjak oleh hantu sapi iblis, dia menyemburkan seteguk darah terbalik di tempat, darahnya berwarna hitam, dan ada banyak kotoran yang tersembunyi di dalamnya. Luo Chen berhenti berkultivasi, perlahan membuka matanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia berpikir bahwa mengolah jue penempaan tubuh sapi iblis sama dengan mengolah jue penempaan tubuh sapi tandus. Sekarang tampaknya dia terlalu naif, Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil berlatih, Magic Cow Body Tempering, kemahiran saat ini, 1/50 W untuk pemula. Saat Luo Chen menyelesaikan status kultivasinya, perintah sistem terdengar di telinga Luo Chen. Mendengar perintah sistem, mulut Luo Chen berkedut lagi dan menggelengkan kepalanya. Demon Cow Body Tempering Jue adalah metode latihan fisik, dan kesulitan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada metode Qigong. Tingkat Demon Cow Body Tempering Jue jauh lebih rendah daripada teknik Streaming Heart setelah selesai, tetapi tingkat kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkannya sama. Sepertinya tidak perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan Demon Cow Body Tempering dalam waktu singkat. Luo Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Untuk satu hal, permintaannya untuk latihan tubuh dalam waktu singkat tidak tinggi, dan seni barbarik Bull Body Tempering saja sudah cukup baginya untuk berkultivasi kerana seni bela diri. Kedua, lebih sulit untuk mengolah sendiri Demon Bull Body Tempering Jue, dan melalui latihan tadi, Luo Chen juga memiliki sedikit pemahaman tentang Demon Cow Body Tempering Jue. Jika ingin mengolah Demon Cow Body Tempering Judgment, Anda harus bekerja sama dengan salep rahasia Demon Cleanse Reckless Demon Cow. Jika tidak, jika Anda mengolah Demon Cow Body Tempering Judgment secara paksa, itu akan dibalas oleh latihan dan melukai diri sendiri seperti yang baru saja dilakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen untuk sementara menyingkirkan Demon Cow Body Tempering, dan pada saat yang sama mengarahkan pandangannya pada bola cahaya terakhir yang melayang di depannya. Itu seharusnya Burning Heart Furnace di dalam, kan? Luo Chen bergumam dengan suara rendah, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya dan menghancurkannya. Titik-titik cahaya yang terfragmentasi jatuh, dan kemudian di kamar Luo Chen, tungku pil merah aneh muncul dari udara tipis. Mata Luo Chen berbinar saat melihat ini, tanpa ragu-ragu, dia langsung memasukkan sinar energi sejati ke dalam metode pembentukan pengumpulan api di bawah tungku pil. Sekelompok api emas pucat muncul, suhu di ruangan meningkat dengan cepat, dan butiran keringat halus muncul di dahi Luo Chen. Api yang mendominasi. Melihat ini, Luo Chen berhenti memasukkan ki sejati ke dalam susunan pengumpulan api, dan pada saat yang sama dia diam-diam terkejut. Umumnya, metode pembentukan pengumpulan api yang dilakukan pada tungku pil hanya dapat digunakan sebagai fungsi tambahan, dan kekuatan apinya bahkan lebih terbatas. Jika pil kelas bawah 5 disempurnakan, tidak ada masalah besar. Namun, jika ingin memurnikan pil yang berada di atas peringkat kelima, mustahil untuk menyelesaikannya hanya dengan api yang terkondensasi dari susunan pengumpul api di tungku pil biasa. Namun, melihat tungku pembakar hati di depannya, Luo Chen memiliki ide yang tidak masuk akal di dalam hatinya. Yaitu, dengan tungku pembakar hati ini, saya khawatir tungku pil itu sendiri dapat digunakan untuk memurnikan pil dari peringkat apapun. Tungku pembakar hati, legenda mengatakan bahwa seorang master pendiri yang melampaui pengrajin dewa berhasil melewati kerja keras hidupnya. Tungku pil berisi api hati yang membara dari jantung pengecoran. Mengaktifkan susunan pengumpul api akan secara otomatis mengaktifkan api pembakar hati yang tersembunyi di tungku pil. Jika digunakan untuk waktu yang lama, itu mungkin akan dibalas oleh api pembakar hati dan menjadi terganggu. Tepat ketika Luo Chen menatap tungku pembakar hati di depannya, sederet karakter kecil tiba-tiba muncul di hadapannya. Ternyata seperti ini, Luo Chen merasa malu, lalu langsung memasukkan tungku mulas ke dalam ring. Sekarang alkimianya telah mencapai peringkat keempat, dia tidak punya rencana untuk meningkatkan alkimianya dalam waktu singkat. Lagi pula, daftar naga lahir dalam waktu setengah tahun, jadi dia tidak berani menjadi besar, jadi wajar saja dia yang pertama bersiap untuk menyerang daftar naga terlebih dahulu. Dan sementara Luo Chen sedang mengundi lotre di dalam ruangan, di dalam kota bagian dalam ibu kota kekaisaran, di dalam istana, seorang pria parubaya yang tampaknya seusia dengan Luo Xiao sedang duduk di kursi naga, memegang koin di tangannya. Jue giok yang sangat indah, tanpa diduga, seseorang dapat lulus ujian leluhur yang tinggal di menara percobaan.
Pria parubaya itu bergumam dengan suara rendah, lalu bergegas ke pelayan di sampingnya dan berkata, perintahkan untuk turun dan menyiapkan kerangka untukku. Aku akan pergi ke Akademi Liu Yun. Baik, Yang Mulia. Pelayan yang berdiri di samping pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan hormat. Aku benar-benar ingin melihat pahlawan muda yang lulus ujian yang ditinggalkan oleh para leluhur. Pria parubaya itu tersenyum, dan menunggu sampai orang berikutnya melaporkan bahwa kerangka itu sudah siap. Dia bangkit dan berjalan keluar aula. Luo Chen tentu saja tidak mengetahui hal-hal ini. Setelah menyingkirkan tungku pembakaran, dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Meskipun agak mengejutkan untuk melewati lantai 20 dalam tantangan pertama ke menara percobaan, itu merupakan beban besar baginya. Alasan mengapa aku tidak merasa lelah sebelumnya hanya karena Luo Chen sangat khawatir tentang undian sehingga dia tidak tertidur. Tidak ada kabar selama semalam, dan Luo Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya dan segera meninggalkan asrama untuk mencari Ling Feng atau Gulin, bermaksud untuk meminta mereka berlatih di dalam alkimia. Sepanjang jalan, orang-orang terus menatap Luo Chen, dengan rasa ingin tahu dan iri di mata mereka, ingin melihat apakah siswa baru yang berhasil melewati lantai 20 menara tantangan percobaan untuk pertama kalinya ini benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Luo Chen diperhatikan oleh semua orang, tetapi juga sedikit terdiam. Tetapi dia tidak banyak bicara, mata dan kakinya tertuju pada orang lain, apakah dia masih bisa membiarkan orang-orang mengawasinya. Memikirkan hal ini, Luo Chen mempercepat langkahnya, dan sebelum dia bisa pergi jauh, sesosok tubuh yang terengah-engah berlari dari kejauhan. Setelah melihat Luo Chen, wajah tuan dari sosok itu semakin menunjukkan kegembiraan. Siswa Luo, apakah kamu di sini? Cepatlah, ikuti aku ke gerbang sekolah, ada hal baik yang menunggumu di sana. Ketika pemilik sosok itu melihat Luo Chen, dia berkata dengan cepat. Luo Chen memiliki beberapa kesan tentang sosok itu, mengetahui bahwa dia adalah seorang jenius kecil yang terkenal di aula pertempuran, berada di peringkat 20 teratas dalam daftar pertempuran. Namun, karena ini, Luo Chen tidak memiliki sedikit pun keraguan di hatinya. Jika seorang pria kuat di 20 teratas dalam daftar pertempuran bisa melakukan kesalahan seperti itu, hal mengerikan macam apa yang akan membuatnya begitu tak tertahankan. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen berpikir dalam hati, tidak lagi mengatakan apa-apa, dan bergegas langsung menuju gerbang akademi. Dengan kecepatan Luo Chen, dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, dan segera tiba di gerbang akademi. Ketika sudah dekat gerbang, Luo Chen menemukan bahwa gerbang itu dikelilingi oleh orang-orang, dan pada saat yang sama sebuah bingkai yang sangat mahal diparkir di luar gerbang akademi. Bingkai Yun Huang. Melihat bingkai yang indah itu, mata Luo Chen menyipit, dan dia diam-diam terkejut. Di Kekaisaran Liu Yun, tidak ada seorang pun kecuali Yun Huang kontemporer yang berani menggunakan bingkai seperti itu, kecuali dia ingin dilikuidasi oleh keluarga kerajaan. Sekarang bingkai Yun Huang muncul di luar Akademi Liu Yun, bukankah itu berarti? Sebelum Luo Chen terus berpikir lebih dalam, seorang pria parubaya yang memancarkan keagungan yang tak dapat dijelaskan berjalan keluar dari bingkai Yun Huang, tatapannya menyapu sekeliling, dan akhirnya tertuju pada Luo Chen. Saya adalah Kaisar Yun saat ini dari Kekaisaran Awan Mengalir, Yun Xiao. Pria parubaya itu menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, agaknya teman kecil itu adalah Luo Chen yang telah melewati lantai 20 menara ujian. Mendengar kata-kata Yun Xiao, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, mata mereka penuh dengan kecemburuan apa yang mereka dengar. Kaisar Yun benar-benar memanggil Luo Chen dengan sebutan, sahabat kecil. Sebagai penguasa Kekaisaran Awan Mengalir, kata-kata dan perbuatan Kaisar Yun akan diagungkan oleh mereka yang tertarik. Sekarang Kaisar Yun memanggil Luo Chen dengan sebutan, sahabat kecil, di depan umum, mereka sudah bisa meramalkan seberapa tinggi posisi Luo Chen di Kekaisaran Awan Mengalir di masa depan. Bukankah itu hanya melewati lantai 20 menara ujian? Bagaimana dengan kewaspadaan Yang Mulia Yun Huang? Di antara kerumunan, seseorang berbisik, Yang Mulia Yun terlalu sopan kepada Luo Chen, mengangkatnya begitu tinggi, hati-hati jangan sampai jatuh terlalu parah. Benar sekali, Yang Mulia Yun benar-benar terlalu memuji Luo Chen, kan? Seseorang langsung setuju setelah mendengar kata-kata itu, jika kata-kata Yang Mulia Yun disebarkan hari ini, bukankah status Luo Chen akan melambung dalam sekejap? Aku juga merasa begitu. Huang mendengarkan diskusi di sekitarnya,
Ekspresinya tenang, tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang terlihat di wajahnya. Di antara kerumunan, beberapa siswa yang memandu bagian dalam menara ujian memandang sekelompok siswa yang bergumam, dengan jijik di mata mereka. Karena mereka tahu betul bahwa alasan Yun Huang datang ke Akademi Liu Yun secara langsung bukanlah karena Luo Chen telah melewati lantai 20 menara ujian, tetapi karena Luo Chen lulus ujian Yun Huang generasi pertama di menara ujian. Jika tidak, apalagi Luo Chen hanya menerobos lantai 20 menara ujian, Luo Chen menerobos lantai 30 dengan kekuatan seniman bela diri bawaan kelas 1, dan menara ujian 40 lapis tidak akan dapat membuat Kaisar Yun khawatir. Luo Chen juga mendengar diskusi di sekitarnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Sekelompok orang yang bahkan tidak tahu cerita di dalam menara ujian. Setelah beberapa hari, berita ini secara alami akan terlupakan. Kelompok orang ini juga akan mengarahkan pandangan mereka pada hal-hal lain. Ternyata Yang Mulia Yun yang datang sendiri. Luo Chen telah melewatkan perjalanan panjang untuk menyambutnya, dan mohon ampunilah dosa-dosanya. Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Yun Huang dan berkata dengan suara yang dalam. Teman kecil Luo tidak harus seperti ini. Yun Huang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah serius, saya datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa seorang jenius telah melewati lantai 20 menara ujian, jadi saya datang untuk melihatnya secara impulsif. Ketika Kaisar Yun dan Luo Chen berkomunikasi, mereka berdua menyembunyikan ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun. Bagaimanapun, ujian Kaisar Yun terlalu sulit untuk dipicu, dan bahkan lebih sulit untuk dilewati. Sejak berdirinya Akademi Liu Yun, meskipun hanya sedikit Tianjiao muda yang telah memicu ujian Kaisar Yun, mereka lebih dari sekedar dua tangan. Namun, sebelum Luo Chen, tidak ada yang berhasil lulus ujian Yundi. Dalam hal ini, jika berita tentang ujian Yundi tersebar, diperkirakan akan menimpa banyak mahasiswa di universitas. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Yun dan Luo Chen tidak berkomunikasi, mereka tetap mengejek berita tentang ujian Kaisar Yun. Bagaimanapun, mereka yang mengetahui ujian Kaisar Yun pasti mengerti dalam hati mereka bahwa para mahasiswa yang tidak tahu juga memiliki alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Teman kecil Luo mungkin juga mengikutiku ke bingkai. Yun Huang melihat semakin banyak orang di sekitarnya, lalu berbalik untuk melihat Luo Chen dan tersenyum. Semuanya sesuai dengan perintah Yang Mulia. Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan tegas. Ikuti aku. Yun Huang mendengar kata-kata itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung membawa Luo Chen ke dalam bingkai, lalu melambaikan tangannya untuk mengaktifkan formasi yang terukir di bingkai, mengisolasi bingkai dari dunia luar. Terbuka, ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, meskipun mereka penasaran di hati mereka, mereka mengerti apa yang dimaksud Yun Huang, dan mereka segera bubar. Hanya saja Kaisar Yun pergi ke akademi untuk mencari berita tentang Luo Chen. Saya khawatir berita itu akan menyebar ke seluruh Akademi Liu Yun dalam waktu singkat. Di dalam bingkai, Yun Xiao menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan suara yang dalam, teman kecil Luo, aku memberanikan diri untuk bertanya, apa saja harta karun yang ditinggalkan oleh para leluhur di menara pengadilan. Tidak heran jika Yun Xiao begitu ceroboh. Memang berita bahwa keluarga Yun telah diwariskan dari generasi ke generasi yang telah memberikan lapisan misteri pada harta karun Kaisar Yun yang ditinggalkan di menara pengadilan. Meskipun Yun Xiao adalah Kaisar Yun sezaman, dia hanya mendengar tentang warisan Kaisar Yun di menara pengadilan. Dia tidak tahu persis apa yang ada di dalamnya. Dan inilah sebabnya dia segera bergegas ke Akademi Liu Yun setelah menerima berita dari Yun Nisang, mengetahui bahwa seseorang telah lulus ujian Kaisar Yun untuk tetap tinggal di menara pengadilan. Dia benar-benar penasaran. Pada awalnya, Kaisar Yun telah meninggalkan beberapa berita tentang warisannya di menara pengadilan di rumah Yun, tetapi mereka masih belum jelas. Selama ribuan tahun, keluarga Yun telah menebak apa sebenarnya yang ditempatkan Kaisar Yun di menara pengadilan, tetapi tidak ada yang pernah memastikannya. Karena meskipun Tianjiao Kekaisaran Liu Yun telah lahir selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah lulus ujian Yundi seperti Luo Chen. Bahkan jika Tianjiao itu memicu ujian Yundi, mereka berakhir dengan sedih, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat warisan Yundi. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yun Xiaogi, sebagai Kaisar Yun saat ini, datang ke Akademi Liu Yun dengan kemeriahan yang begitu besar, hanya untuk bertanya kepadanya apa yang ada dalam warisan Kaisar Yun.
Setelah menggelengkan kepalanya, Luo Chen menatap Yun Xiao dan berkata dengan wajah serius, ada 6 harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Senior Yun. Hanya saja aku mendapatkan teknik rahasia, 9 putaran Yunlong, yang diberikan leluhurku dari keluarga Luo kepada Senior Yun untuk diamankan. Adapun 5 hal lainnya, aku tidak tahu. Teman kecil Luo benar-benar belum melihat 5 harta lainnya. Yun Xiao tidak mau mendengar kata-kata itu, dan bertanya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan tegas, pada awalnya, ke-6 harta warisan itu semuanya terbungkus dalam cahaya putih, dan aku hanya mengambil satu secara acak darinya, tetapi aku tidak menyangka itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurku dari keluarga Luo. Petik 2. Itu saja, Yun Xiao mengangguk, lalu dia bergumam sejenak, dan berkata kepada Luo Chen, sejauh yang aku tahu, 9 perubahan Yunlong yang diwarisi oleh keluarga Luo membutuhkan banyak bahan obat yang berharga untuk membantu dalam kultivasi. Xiaoyou Luo ingin berkultivasi dengan sukses sendiri, aku khawatir itu tidak mudah. Apa maksud yang mulia? Mata Luo Chen memadat ketika dia mendengar ini, dan ekspresinya menjadi serius. Alasan mengapa dia belum mulai berlatih transformasi 9 Yunlong adalah karena bahkan pengenalan transformasi 9 Yunlong membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat berharga untuk membantunya. Dan dia tidak memiliki bahan obat seperti itu di tangannya. Ini menyebabkan Luo Chen bahkan tidak dapat mencoba mengolah transformasi 9 Yunlong. Demikian pula, Luo Chen tidak dapat menggunakan kekuatan sistem untuk dengan cepat meningkatkan kemahiran perubahan 9 Yunlong. Aku akan membantumu mengolah transformasi 9 Yunlong hingga sukses besar, tetapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Yun Xiao menatap Luo Chen, matanya menajam, dan tekanan berat keluar dari tubuhnya. Yang mulia, tolong, Luo Chen bergumam sejenak sebelum Chong Yun Xiao berkata. Dia ingin mendengar apa yang ingin dilakukan Yang Mulia Yun untuk dirinya sendiri, dan dia bahkan dapat membuka kondisi untuk membantunya mengolah transformasi 9 Yunlong hingga sukses besar. Untuk mengetahui bahwa dengan mencatat informasi yang tercatat dalam lembaran giok transformasi 9 Yunlong, Luo Chen tahu persis berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah transformasi 9 Yunlong ke Dacheng. Bab 231, Misi Terbatas Waktu, tekan keluarga Xiao. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, sangat sederhana, hanya ada satu hal. Yun Xiao menatap Luo Chen dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya, dan mengucapkan setiap kata, tekan keluarga Kaisar Xiao untukku. Luo Chen tertegun ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Xiao, dengan ekspresi aneh. Pemimpin tertinggi Kekaisaran Awan Mengalir ini juga berencana untuk menyerang keluarga Kaisar Xiao. Betapa bodohnya orang-orang dari keluarga Xiao di ibu kota Kekaisaran, yang bahkan akan menyinggung Yun Huang sezaman ini bersama-sama. Jangan menatapku seperti itu, Yun Xiao melihat ekspresi Luo Chen, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, kelompok cacing keluarga Xiao diam-diam berkolusi dengan kultus setan teratai hitam untuk menyakiti kekaisaran. Jika bukan karena para leluhur menjanjikan kekayaan 1000 tahun kepada keluarga Xiao, aku akan mengirim tentara untuk menghancurkan keluarga Xiao. Kali ini kamu menekan keluarga Xiao untukku, selama keluarga Xiao lelah mengatasinya. Berkolaborasi dengan kultus setan teratai hitam, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Bagaimana sekelompok orang dalam keluarga Xiao bisa menjadi sombong? Dengan kartu yang bagus, mereka bermain sangat buruk sehingga mereka bahkan bisa berkolusi dengan kultus setan teratai hitam. Ini adalah hal yang baik, tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Luo Chen berpikir sejenak, Chong Yun Xiao mengangguk dan tersenyum. Jangankan konflik antara keluarga Luo dan keluarga Xiao, dia juga memiliki konflik antara Luo Chen dan keluarga Xiao. Baik itu melawan Xiao Hen di kota Lingyun atau menyangkal wajah Xiao Lai saat menantang menara ujian, itu sudah cukup untuk membuatnya berdiri di sisi yang berlawanan dengan keluarga Xiao. Dengan perilaku keluarga Xiao, kecuali Luo Chen jatuh atau keluarga Xiao jatuh, jika tidak, keluhan antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, syarat Yun Xiao untuk menekan keluarga Xiao pada dasarnya setara dengan mendorong perahu di sepanjang sungai. Paling banter itu hanya agar Luo Chen memasukkan masalah ini ke dalam agenda lebih awal. Secara relatif, Luo Chen sebenarnya tidak membayar banyak. Lagi pula, bahkan tanpa syarat Yun Xiao, hanya masalah waktu sebelum Luo Chen dan keluarga Xiao bertemu. Kalau begitu,
Sudah beres. Yun Xiao mengangguk, mengambil token dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, dengan token ini, kamu bisa memasuki toko obat Istana Kekaisaran. Saat kamu berlatih Yunlong tingkat ke-9, kamu perlu minum obat apapun yang kamu butuhkan, tetapi kamu harus mendapatkan makanan ringan untuk hal-hal yang menekan keluarga Xiao. Yang mulia, jangan khawatir, saya punya akal sehat, Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yun Xiao berencana untuk berinvestasi pada dirinya sendiri. Meskipun Yun Xiao mendesaknya untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan menekan keluarga Xiao, bahkan jika dia benar-benar tidak melakukan apapun, saya khawatir Yun Xiao tidak akan mengatakan apapun. Tepat saat Luo Chen memikirkannya, perintah sistem tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi waktu terbatas menekan keluarga Xiao. Tolong temukan cara untuk membuat keluarga Xiao menderita pukulan besar dalam waktu 3 bulan. Hadiah untuk tugas tersebut tergantung pada sejauh mana pukulan terhadap keluarga Kaisar Xiao. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian tertawa. Terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa sistem akan tiba-tiba melompat keluar untuk bergabung dalam kesenangan saat ini. Sepertinya kamu harus menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Xiao. Luo Chen menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Ketika Yun Xiao di samping mendengar ekspresi Luo Chen, hatinya tidak berdebar-debar, dan kemudian dia merasa sedikit lebih kasihan pada keluarga Xiao tanpa alasan yang jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, Yun Xiao dengan tenang menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, "Baiklah. Tujuan utama kedatanganku ke Akademi Liu Yun kali ini adalah untuk menemuimu dan memuaskan rasa ingin tahuku. Sekarang setelah tujuan itu tercapai, aku harus kembali ke istana." Setelah selesai berbicara, sebelum Luo Chen sempat berbicara, Yun Xiao langsung mundur dari formasi di sekitarnya. Luo Chen tidak banyak bicara saat melihatnya. Chong Yun Xiao melengkungkan tangannya dan langsung keluar dari tubuh Yun Xiao. Setelah Luo Chen pergi, Yun Xiao langsung memerintahkan untuk bangkit dan melaju menuju istana. Selamat kepada Luo Suedi, yang sangat dihargai oleh Kaisar Yun. Di masa depan, Luo Suedi dapat menjadi liar di Kekaisaran Liu Yun. Begitu tubuh Yun Xiao pergi, Wang Xi berjalan keluar dari kerumunan dan tersenyum pada Luo Chen. Senior Wang berkata dan tertawa. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Mengapa Kaisar Yun datang ke akademi? Saya khawatir Anda seharusnya lebih tahu daripada saya, apakah saya dapat memperoleh manfaat darinya?" Wang Xi tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Luo Chen dan berbisik, "Ketika Anda berurusan dengan keluarga Xiao, Saudara Luo, jika Anda membutuhkan bantuan saya, bicaralah saja." Mendengar perkataan Wang Xi, mata Luo Chen menyipit, menoleh untuk melihat Wang Xi, tatapannya menjadi tajam, dan aura pedang samar muncul di sekujur tubuhnya. Dari perkataan Wang Xi, dia bisa yakin bahwa Wang Xi mengetahui perjanjian antara dia dan Yun Xiao. "Sue Luo, kamu tidak perlu menatapku seperti itu." Wang Xi melambaikan tangannya dan tersenyum, "Bagaimanapun, aku juga putra Raja Laut Utara, dan keponakan Kaisar Yun saat ini, tidak mengherankan mengetahui beberapa informasi orang dalam. Sebenarnya, pamanku sudah lama tidak puas dengan keluarga Xiao dan ingin mencari kesempatan untuk menekan keluarga Xiao. Hanya saja aku belum menemukan kandidat yang cocok. Jika kamu tidak muncul lagi, pamanku akan memberiku tugas ini." Mendengar perkataan Wang Xi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bingung, dan bertanya dengan suara rendah, "Masuk akal jika Kaisar Yun memiliki banyak tuan. Kirim saja seseorang untuk melakukan hal semacam ini secara rahasia. Mengapa hal itu diseret ke masa sekarang?" Dalam pandangan Luo Chen, meskipun keluarga Yun tidak pandai menyerang keluarga Xiao secara langsung karena kekayaan 1000 tahun yang dijanjikan oleh Kaisar Yun kepada keluarga Xiao, tidak ada salahnya untuk menekannya secara diam-diam. Oleh karena itu, Luo Chen tidak dapat mengerti mengapa Yun Xiao bahkan membiarkan keluarga Xiao pergi setelah dia menyadari bahwa keluarga Xiao diam-diam berkolusi dengan kultus setan teratai hitam. Bahkan jika dia berencana untuk menekan keluarga Xiao, dia akhirnya tidak memilih untuk melaksanakannya. "Tidak sesederhana itu," kata Wang Xi dengan senyum pahit di wajahnya, dan berkata tanpa daya, "Kakak Luo, kamu baru saja datang ke universitas belum lama ini, dan bahkan Kaisar belum pernah masuk. Tentu saja, aku tidak tahu cerita di dalamnya.
Meskipun semua orang di keluarga Xiao memang berteriak dan memukul, dari dunia luar, tampaknya keluarga Xiao hanya berkutat pada perjanjian 1000 tahun yang dibuat oleh Kaisar Yun. Tetapi tidak demikian, memang benar, bahwa keluarga Xiao dimusuhi oleh kekuatan-kekuatan besar di ibu kota kekaisaran, tetapi bahkan jika perjanjian 1000 tahun berakhir, tidak ada kekuatan yang akan menyerang keluarga Xiao. Petik 2. Mendengar perkataan Wang Xi, hati Luo Chen tergerak dan bertanya dengan suara rendah, apakah ada hal lain di keluarga Xiao? Dengan situasi keluarga Xiao saat ini, mungkin saja kekuatan lain di ibu kota kekaisaran tidak akan menyerang keluarga Xiao setelah berakhirnya perjanjian milenium. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Xiao memiliki kartu hall lain yang disembunyikan. Dan kekuatan utama di ibu kota kekaisaran penuh dengan kecemburuan tentang kartu hall ini, dan tidak ada yang ingin menjadi burung pertama, dan pada akhirnya mereka membuat pakaian pernikahan untuk orang lain tanpa biaya. Kakak Sue Luo, tebakanmu benar, Wang Xi mengangguk ke Luo Chen, dan berkata dengan tegas, keluarga Xiao memang menyembunyikan kartu hall. Saat dia berkata, mata Wang Xi menyapu penonton di sekitarnya, dengan sedikit peringatan di matanya. Orang-orang di sekitarnya juga mundur beberapa langkah dengan jenaka, menjauh. Pangeran Beihai, keponakan Kaisar Yun, mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Melihat semua orang di sekitarnya mundur, Wang Xi mengangguk, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Luo Chen dan berkata dengan suara yang mengejutkan, leluhur keluarga Xiao, Xiao Gaidao masih hidup. Mendengar apa yang dikatakan Wang Xi, mata Luo Chen menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah yang dikatakan Wang Xuechang itu benar? Kalau tidak, saudara Luo, menurutmu mengapa keluarga Xiao berani bersikap begitu mendominasi? Wang Xi tersenyum meremehkan, dan berbisik, jika bukan karena pendukung yang cukup kuat, bagaimana keluarga Xiao berani melakukan ini? Hati Luo Chen sangat kagum. Leluhur keluarga Xiao, Xiao kembali ke Dao, terlepas dari karakternya, ada satu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu kekuatannya. Sebagai salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan kekaisaran Liu Yun bersama dengan Kaisar Yun, kekuatannya hanya di bawah saudara-saudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng serta Kaisar Yun. Jika orang kuat ini masih hidup dan duduk diam-diam di keluarga Xiao, itu juga dapat menjelaskan mengapa kekuatan utama di ibu kota kekaisaran tidak akan menyerang keluarga Xiao. Dengan kekuatan Xiao Gaidao, Kaisar Wu biasa mungkin tidak akan menjadi lawannya, dan jika dia bekerja keras, mungkin beberapa Kaisar Wu akan bergabung dan dia akan membawa satu atau bahkan beberapa orang pergi. Mereka yang dapat berkultivasi kerana Kaisar Wu tidak akan terpana dan berkorban untuk menyingkirkan Xiao Gaidao. Tidak ada yang akan melakukannya. Dalam situasi ini, tidak peduli seberapa mendominasi keluarga Xiao, selama keluarga Xiao tidak melanggar kepentingan mereka, kekuatan utama di ibu kota kekaisaran mungkin akan menutup mata setelah berakhirnya perjanjian milenium. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa mendominasi keluarga Xiao, paling banter mereka hanya dapat menyelamatkan muka keturunan mereka, tanpa memengaruhi fondasi keluarga mereka sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi angan-angan untuk membiarkan mereka melawan keluarga Xiao. Luo Chen mendesah santai. Awalnya, dia berpikir bahwa tugas yang diberikan oleh sistem hanya dapat diselesaikan sesuka hati. Bagaimanapun, ada begitu banyak kekuatan di ibu kota kekaisaran yang memusuhi keluarga Xiao. Namun setelah mengetahui bahwa Xiao Gaidao masih hidup, Luo Chen menepis pikiran tersebut. Sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain, mata Luo Chen berbinar, dan dia berkata dalam hati. Ngomong-ngomong, kakak Luo, ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu. Wang Xi sepertinya teringat sesuatu, tiba-tiba menepuk dahinya. Dan berkata kepada Luo Chen, ada apa? Luo Chen tertegun sejenak, apalagi yang bisa dilakukan Wang Xi dengannya. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada situs pengadilan kuno di Kabupaten Beihai yang akan dibuka. Itu akan memberi pengaruh besar pada para prajurit di bawah Wu Song. Aku ingin tahu apakah Luo Suedi tertarik. Wang Xi menatap Luo Chen dan tersenyum. Tanah kuno ini adalah wilayah rahasia yang dikuasai oleh Raja Beihai. Wilayah ini dibuka setiap 3 tahun. Jika orang luar ingin masuk, mereka harus membayar harga yang cukup. Namun, setelah melihat potensi yang ditunjukkan Luo Chen, Wang Xi meminta Luo Chen untuk mendapatkan tempat di klan komunikasi dalam semalam. Bagaimanapun, sebagai Pangeran Laut Utara, dia dapat membuat keputusan dengan santai,
bahkan jika dia tidak memberitahu keluarga untuk membawa Luo Chen ke tempat kuno itu secara langsung. Memberitahu keluarga terlebih dahulu hanya untuk membungkam beberapa orang. Mata Luo Chen berbinar ketika mendengar ini. Dia kebetulan sedang berpikir kemana harus pergi berlatih selama periode waktu ini. Hanya mengandalkan aura yang secara otomatis tumbuh dari sistem setiap hari, kecepatan peningkatan wilayahnya niscaya akan jauh lebih lambat. Dan training realm belum diperbaiki, dan bahkan setelah trial realm diperbaiki, itu menjadi senjata formasi tingkat tinggi atau bahkan tingkat rendah dari tahap misterius, tetapi itu tidak banyak berguna baginya. Lagi pula, training realm lebih condong untuk melatih teknik dan keterampilan bela diri, tetapi tidak banyak berpengaruh pada peningkatan level kultivasi. Sekarang usulan Wang Xi telah menghemat banyak tenaganya, karena Tuan Wang sudah bicara. Tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Luo Chen tersenyum pada Wang Xi dan berkata dengan wajah serius, aku sudah mencatat masalah ini. Jika Tuan Wang berguna di masa depan, aku pasti tidak akan menolaknya. Meskipun dia mengatakan ini dengan pasti, dia tahu bahwa Wang Xi adalah orang yang cerdas, dan bantuan semacam ini tidak akan dikonsumsi begitu saja, juga tidak akan digunakan untuk membuat permintaan aneh. Kalau tidak, Wang Xi tidak akan bisa menjadi agen intelijen terkenal di Akademi Liu Yun ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya berdasarkan latar belakang keluarga. Jika demikian halnya, maka kita sudah sepakat. Wang Xi tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, untuk ucapan terima kasih, itu tidak perlu. Dengan murid Luo, kamu mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Petik 2. Di masa lalu, Luo Chen tinggal sebentar, mendengar kata-kata Wang Xi, itu bukan pertama kalinya dia memasuki tanah kuno itu. Meskipun diketahui bahwa Wang Xi adalah putra tertua Raja Laut Utara, haruskah ada batasan berapa kali dia dapat memasuki tempat-tempat seperti tanah kuno yang misterius ini? Ini tidak ada hubungannya dengan sejarah keluarga, tetapi aturan yang secara otomatis lahir ketika tanah kuno itu terbentuk dari langit dan bumi, dan bahkan Kaisar Wu yang kuat tidak dapat membalikannya. Bukan rahasia dari junior brother Luo, tanah kuno itu dimiliki oleh keluarga Wang saya. Kebetulan tidak ada batasan berapa kali. Itu dibuka setiap 3 tahun, selama usia tulang masuknya tidak lebih dari 20 tahun. Ketika saya masih kecil, saya sangat antusias dan telah memasuki tempat kuno itu 2 kali. 3 tahun lalu, saya bergabung dengan Ye Changli, Putri Nisang, dan Zhang Juechen untuk menjelajahi tempat kuno itu. Hasilnya sangat terbatas. Kali ini, akan ada sesama siswa Luo, berharap untuk mendapatkan lebih banyak. Petik 2. Mendengar kata-kata Wang Xi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, anjing yang besar. Mungkin hanya Wang Xi, Pangeran Laut Utara, yang dapat masuk dan keluar sesuka hati seperti taman. Belakang, adapun para pangeran dari keluarga Yun, saya khawatir tidak ada dari mereka yang mendapatkan perlakuan ini. Bagaimanapun, Wang Xi adalah satu-satunya putra Raja Laut Utara Wang Wuxin, satu-satunya putra sulung Raja Laut Utara, dan satu-satunya kandidat untuk mengambil alih posisi Raja Laut Utara di masa depan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada orang lain yang dapat menggoyahkan posisinya. Tetapi para pangeran dari keluarga Yun berbeda. Demi posisi Kaisar Yun, mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan mereka semua saling menatap sampai mati. Saya ingin orang lain main-main dan ditangkap olehnya, lalu menyelesaikan pesaing lainnya. Oleh karena itu, para pangeran dari keluarga Yun tidak sebebas Wang Xi. Mendengar perkataan Luo Chen, sudut mulut Wang Xi berkedut samar, tetapi dia tidak terjerat dalam topik ini, dan berkata langsung kepada Luo Chen, 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di gerbang akademi dan pergi ke Kabupaten Beihai melalui susunan teleportasi. Luo Chen mengangguk dan setuju, dan setelah menyapa Ye Changli dan Yun Nisang di tengah kerumunan, dia kembali ke kabinnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia sebuah rumah besar yang indah di ibu kota Kekaisaran Awan yang mengalir, 2 lelaki tua duduk saling berhadapan. Anehnya, lelaki tua di sebelah kiri disegel oleh es yang dalam dan tidak menunjukkan kemarahan apapun, seperti patung es, sementara lelaki tua di sebelah kanan mengenakan kostum. Jika seseorang ada di sini, dia dapat mengenali bahwa lelaki tua di sebelah kanan adalah kaisar saat ini. Xiao Heng, pemilik keluarga Du Xiao. Leluhur tua, Yun Xiao pergi ke Akademi Liu Yun hari ini, seharusnya untuk murid baru Akademi Liu Yun. Xiao Heng menatap lelaki tua yang membeku di depannya,
dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid baru itu seharusnya mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun, bagaimana kalau... Kata Xiao Heng, mengangkat tangannya dan menyeka lehernya. Niat Xiao Heng jelas, yaitu melenyapkan Luo Chen. Bagaimanapun, warisan Kaisar Yun sangat penting, dan jika diakuisisi oleh orang luar, kemungkinan besar akan melahirkan kekuatan super di Kekaisaran Liu Yun, dan keluarga Xiao pasti akan terpengaruh saat itu. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk membunuh ancaman itu langsung di tempat lahir. Terlebih lagi, Xiao Heng menerima informasi dari Xiao Lai dan tahu bahwa Luo Chen tidak bersahabat dengan keluarga Xiao. Tidak perlu menyimpan ancaman seperti itu. Jangan khawatir tentang itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, suaranya bergema di ruang rahasia. Itu hanya seorang junior. Bahkan jika kau mendapatkan harta karun Kaisar Yun, itu mungkin bukan iklim. Bagaimanapun, ketika Kaisar Yun menciptakan menara percobaan, aku ada di sampingku, dan aku tahu apa yang disegel di dalamnya. Kecuali untuk 9 perubahan Yunlong dari keluarga Luo, hal-hal lain hanya dapat dianggap baik, dan mereka tidak dapat menciptakan keluarga besar. Dan 9 perubahan Yunlong, tanpa darah keluarga Luo, tidak akan dapat berlatih sama sekali. Jika tidak, pecahan dari 9 perubahan Yunlong yang kita dapatkan ketika kita mencekik para master keluarga Luo tidak akan disimpan. Petik 2. Para leluhur benar, Xiao Heng mengangguk, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ya, aku mendengar Lier mengatakan bahwa anak itu bermarga Luo, aku tidak tahu apakah dia termasuk dalam keluarga Luo. Kecuali Luo Xiao 20 tahun yang lalu, semua orang di keluarga Luo sudah lama menghilang. Jika anak itu benar-benar dari keluarga Luo, dia tidak akan begitu terkenal. Terlebih lagi, keluarga Luo telah dicekik oleh kita 2 kali, warisan terputus, dan para elit hancur 9 dari 10. Akan lebih baik bagi keluarga Luo, yang tersisa untuk bertahan hidup, bagaimana mereka bisa membina para jenius yang dapat melewati ujian Kaisar Yun. Orang tua yang disegel oleh Xuan Bing mencibir dan berkata dengan ringan, bahkan ketika aku masih muda, aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat mengatasi ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun. Tapi, niat membunuh melintas di mata orang tua yang membeku itu, dan dia mendengus dingin, tidak masalah jika anak itu dari keluarga Luo, tetapi nama keluarganya membuatku sangat kesal, biarkan balai perburuan mengirim seseorang untuk memburunya. Mendengar kata-kata orang tua itu, Xiao Heng tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan tegas, aku mengerti. Dia sangat menyadari dendam antara leluhurnya dengan saudara-saudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng dari keluarga Luo, tetapi kekuatan Luo Lingyun dan Luo Jingcheng pada awalnya sangat mengagumkan, dan leluhurnya hanya bisa menekan niat membunuh. Berani menunjukkan sedikit saja. Kemudian, Luo Lingyun menghilang, dan tidak meninggalkan kekuatan apapun, seolah-olah kekuatan itu telah menguap, leluhurnya tidak menginginkan kesempatan untuk membalas dendam. Adapun keluarga Luo yang ditinggalkan oleh kota Luojing, setelah pergi jauh ke laut yang hilang di kota Luojing, setelah menghilang, ia dihitung berkali-kali oleh leluhurnya, dan kaisar pun diusir. Sekarang, saya tidak tahu kekuatan kecil macam apa yang telah saya miliki, dan bahkan apakah itu ada atau tidak masih menjadi masalah. Sekarang kita sudah dekat dengan perjanjian 1000 tahun, biarkan orang-orang muda di klan berkumpul sedikit, dan tunggu saya pergi. Lelaki tua yang membeku itu mengerang dan berkata tiba-tiba. Xiao Heng mengangguk dan berkata dengan wajah serius, leluhur yakinlah, saya akan memperingatkan orang-orang di bawah. Dia tahu apa yang direncanakan Xiao Gaidao, dan sekarang adalah periode waktu yang paling kritis. Jika para murid di bawah ini benar-benar terlalu mencolok selama ini dan menarik orang lain untuk menargetkan keluarga Xiao, kerusakan pada kekuatan keluarga Xiao akan menjadi masalah sepele. Jika Xiao Gaidao terganggu dan terjadi kesalahan dalam rencana terakhir, maka keluarga Xiao rencana selama hampir 1000 tahun telah sia-sia. Luo Chen tentu saja tidak tahu bahwa keluarga Xiao telah diam-diam mengerahkan diri untuk menargetkan dirinya. Sejak melihat Yun Xiao, dia telah kembali ke kediamannya dan memasuki keadaan mundur. Waktu berlalu selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Luo Chen tidak melangkah keluar dari gerbang. Berita tentang Luo Chen di Akademi Liu Yun berangsur-angsur memudar, dan semua orang telah memasuki kehidupan normal. Hanya saja kadang-kadang seseorang akan menyebut Luo Chen, dan kata-katanya penuh dengan pujian. Halaman pil, tempat tinggal Luo Chen. Luo Chen berbaring di tempat tidur dengan 2 tangan di belakang kepalanya, dan bertanya dalam hatinya, sistem,
apakah aura saya saat ini cukup untuk ditingkatkan? Tuan rumah saat ini memiliki 8.274.587 poin aura, dan perlu 6.274.587 poin aura untuk ditingkatkan ke Grandmaster bawaan tingkat kedua. Apakah tuan rumah meningkat? Suara sistem segera terdengar di benak Luo Chen. Peningkatan, Luo Chen langsung memerintahkan tanpa ragu-ragu. Ding, selamat atas peningkatan level host, status saat ini, Master Agung bawaan tingkat kedua, 1/900 W, laju pertumbuhan aura telah meningkat menjadi 650 poin per menit. Ding, host memiliki 200 W poin aura yang tersisa. Mendengar perintah sistem, Luo Chen mengerang sebentar, memanggil panel atribut, dan langsung membuka antarmuka pemurnian jiwa. Panel atribut berubah sebentar, lalu satu persatu, duduk bersila di tanah, sosok muncul di panel atribut dalam pose latihan 5 hati. Ada banyak titik cahaya pada sosok itu, tetapi sebagian besar titik cahaya tampak sangat redup, hanya bagian titik cahaya di dekat alis sosok itu dan pergelangan tangan kanan yang memancarkan cahaya redup. Dan di samping sosok itu, ada dua baris karakter kecil yang samar. Host, Luo Chen, kekuatan jiwa, transenden, ini masih alam supernatural, Luo Chen melengkungkan bibirnya, dan masih menyadari beberapa perbedaan. Aku tidak tahu kapan titik cahaya di tangan kirinya telah menyala. 2 juta titik energi spiritual, kuharap aku bisa menyalakan beberapa titik cahaya lagi. Luo Chen mengerang, tanpa ragu-ragu, langsung menyentuh titik-titik cahaya yang berkedip pada sosok itu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyalakan akupuntur Feng Qi, dan kekuatan jiwa telah meningkat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyalakan titik akupuntur Senmen, dan kekuatan jiwa telah meningkat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyalakan titik Bai Hui, dan kekuatan jiwa telah meningkat. Petik 2 petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyalakan sutra Shaoyan tangan dan memperoleh bakat jiwa kerajaan. Ding, tuan rumah memiliki sisa aura sebesar 215 poin, tidak dapat menerangi titik Yongkuan. Ketika mendengar perintah sistem, Luo Chen menyingkirkan panel atribut. Sebelum dia bisa menyadarinya dengan saksama, Ling Tai menjadi jelas untuk beberapa saat, membuatnya hampir mengerang karena merasa nyaman. Menurut tren ini, tidak akan butuh waktu lama bagi jiwa untuk naik ke alam kekosongan roh. Luo Chen bergumam pada dirinya sendiri, tapi apa itu Yuhun? Luo Chen tidak asing dengan bakat. Dikabarkan bahwa beberapa Tianjiao berbeda dari orang biasa sejak lahir, memiliki segala macam bakat luar biasa. Di antara bakat-bakat ini, yang paling terkenal adalah fisik istimewa. Misalnya, Ratu Phoenix, yang terkenal di benua semesta, adalah tubuh Lai Phoenix, lahir sebagai seniman bela diri yang hebat, dan kekuatannya meningkat pesat. Demikian pula, Luo Qingsui juga merupakan pemilik fisik istimewa, tetapi fisik istimewanya hanyalah tubuh salju yang mengambang, yang jauh lebih rendah daripada tubuh Ratu Lie Huang. Namun demikian, bakat Luo Qingsui juga lebih tinggi daripada banyak orang di Akademi Liu Yun. Setelah berhasil mengintegrasikan busur es Xuanxia, ia bahkan lebih tinggi dari Tianjiao di seluruh teater, dan duduk kokoh di daftar pertempuran tempat pertama. Aku tidak tahu apakah bakat penjaga yang disebut-sebut ini dapat dibandingkan dengan tubuh salju yang jatuh milik Suster Sue, gumam Luo Chen dalam hatinya, sambil mencoba merangsang kekuatan jiwa. Mengikuti gerakan Luo Chen, dia melihat alisnya menonjol, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari alisnya. Pada saat yang sama, sepotong informasi muncul di benak Luo Chen, dan itu adalah informasi tentang bakat ini, Guilun. Bakat jiwa kerajaan, kendalikan jiwa dan kendalikan hantu. Dengan bakat ini, adalah mungkin untuk mengendalikan tubuh roh yang kekuatannya tidak melebihi milik sendiri, dan jumlah tubuh roh yang dapat dimanipulasi bertambah 1 setiap kali alam jiwa meningkat. Setelah keadaan jiwa melampaui keadaan transendensi, jumlah tubuh roh yang dapat dikendalikan meningkat 100 kali lipat, dan kekuatan tubuh roh bergantung pada kekuatan jiwa tuan rumah itu sendiri. Merasakan informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya, mata Luo Chen memadat, dan wajahnya sedikit lebih gembira. Bakat ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Meskipun terlihat sangat hambar pada tahap awal, jika kekuatan jiwa dapat ditingkatkan di atas keadaan virtual spiritual, ia dapat mengendalikan 6 tubuh spiritual, dan pada saat yang sama yang terkuat dapat mencapai keadaan virtual spiritual. Bukankah itu berarti bahwa ketika dia bertarung dengan orang-orang,
itu setara dengan 7 jiwa yang kuat mencapai alam virtual spiritual yang saling mengepung. Meskipun kekuatan tubuh roh itu akan terganggu setelah ditundukkan olehnya, tidak peduli apapun, kekuatan alam jiwa tidak boleh diremehkan. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh lawan, itu dapat membuat mereka lelah untuk mengatasinya. Pada saat yang sama, ketika berhadapan dengan pertempuran kelompok, peran yang dapat dimainkan oleh bakat ini sungguh mengerikan. Dapat dikatakan bahwa dengan bakat ini, selama dia meningkatkan kekuatan jiwanya di atas alam virtual spiritual, dia tidak perlu lagi khawatir tentang pertempuran kelompok. Dan jika benar-benar mungkin untuk mencapai alam spiritual di atas transendensi seperti yang dinyatakan dalam bakat, maka saya khawatir itu adalah untuk mengendalikan hantu. Satu orang adalah master tertinggi, dan satu orang adalah 1000 pasukan. Itu adalah bakat dengan potensi besar, tetapi sangat disayangkan tidak ada tubuh roh yang cocok bagi saya untuk menaklukkannya. Luo Chen berpikir dalam hati. Bakatnya kuat atau kuat, tetapi dia memang sangat lemah di tahap awal. Lagi pula, jika Anda ingin meningkatkan alam jiwa ke atas alam transendensi, kesulitannya tidak lebih buruk daripada menerobos ke Kaisar Wu, dan itu bahkan lebih sulit daripada menerobos ke alam Kaisar Wu. Dan dalam hal ini, setiap kuota untuk memanipulasi tubuh roh sangatlah berharga. Jika Anda menaklukkan beberapa tubuh roh yang bodoh dan bahkan lemah secara persepsi di tahap awal, maka bakat ini akan dihapuskan. Luo Chen sudah memutuskan, dia tidak akan memilih untuk menaklukkan tubuh roh sebelum alam jiwa menerobos ke alam virtual spiritual atau bahkan alam virtual super. Kecuali jika itu benar-benar tubuh roh khusus dengan kemampuan khusus yang dapat memperlancar kesenjangan antara alam, jika tidak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Tepat ketika Luo Chen sedang memikirkan sesuatu, ada ketukan di pintu di luar halaman, dan kemudian suara Yun Nisang datang dari jauh. Saudara Luo Chen, bangun, saya harus berangkat ke Kabupaten Beihai hari ini, hanya menunggu Anda sendiri. Mendengar kata-kata Yun Nisang, Luo Chen segera mengesampingkan pikiran yang mengganggu di hatinya, berdiri dari tempat tidur, dan berjalan keluar kamar. Setelah mendorong gerbang halaman, Luo Chen menyadari bahwa bukan hanya Yun Nisang, tetapi Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi sedang menunggu di luar. Adapun Luo Qingsui, dia mengasingkan diri di Gua Xuanbing di gunung belakang dan tidak punya waktu untuk mengkloning dirinya sendiri. Selain itu, tanah kuno yang saya kunjungi kali ini hanya lebih berguna bagi para pejuang di bawah Huzong. Luo Qingsui sudah menjadi setengah langkah yang terhormat. Kali ini alam rahasia tidak berguna baginya, jadi Ye Changli dan yang lainnya tidak mengganggu Luo Qingsui. Kakak Luo Chen, kecepatanmu terlalu lambat. Yun Nisang langsung mengeluh saat Luo Chen keluar. Luo Chen tidak banyak bicara saat mendengar perkataan Yun Nisang. Setelah masa pemahaman ini, dia telah mengetahui identitas dan karakter Yun Nisang. Sebagai keponakan kesayangan Kaisar Yun di era kontemporer, status putri ini bahkan lebih tinggi daripada beberapa putri di klan keluarga Yun. Namun, Yun Nisang tidak terlalu sombong sebagai putri kesayangan Yun Huang, tetapi terkadang dia agak cepat bicara, ditambah lagi kadang-kadang sedikit lengah. Nisang, Ye Changli memanggil Yun Nisang, lalu tatapannya tertuju pada Luo Chen, dan dia kehilangan suaranya. Kakak sekolah Luo, apakah kamu sudah mencapai terobosan lagi? Sebagai tukang reparasi pedang, dia adalah yang paling peka terhadap napas, dan Luo Chen baru saja mencapai terobosan. Teknik penyempitan napas tidak dapat memadatkan napasnya dengan baik, jadi dia menyadarinya. Senior Ye benar, Luo Chen. Terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Dia tidak menyangka bisa menyembunyikannya dari Ye Changli dan yang lainnya. Pertama, dia baru saja membuat terobosan dan napasnya keluar tanpa disadari. Kedua, setelah memasuki tempat kuno di Kabupaten Beihai itu, dia pasti harus bekerja sama dengan orang lain, dan kekuatannya secara alami akan terekspos. Bagaimanapun, meskipun teknik pernapasan dapat menyembunyikan pernapasan, begitu dia bertarung dengan seseorang, teknik pernapasan akan kehilangan efeknya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memiliki pikiran tersembunyi, dan langsung mengakui, setelah menerobos menara ujian sebelumnya, saya memiliki beberapa wawasan dalam 2 hari terakhir. Untungnya, dia menerobos alam kecil dan mencapai master tingkat kedua. Mendengar kata-kata Luo Chen, selain Yun Nisang, wajah 3 orang lainnya bergetar, dan mata mereka menatap Luo Chen dengan penuh rasa iri. Beruntung, dalam waktu kurang dari 3 hari, mereka berhasil menerobos dari Grandmaster tingkat pertama ke Grandmaster tingkat kedua. Jika ini adalah kebetulan, mereka juga ingin memiliki kebetulan seperti itu.
Perlu kalian ketahui bahwa setelah kultivasi mencapai Xiantian Grandmaster, akan butuh banyak waktu untuk setiap peningkatan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bertiga adalah jenius terkenal di Akademi Liu Yun, mereka berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan, tetapi mereka juga butuh banyak waktu untuk membangun jika ingin menerobos alam saat ini. Tidak mungkin seperti Luo Chen, mengatakan bahwa terobosan berarti terobosan, yang lebih mudah daripada makan dan minum. Adapun Yun Nisang, dia tidak terlalu peduli dengan terobosan Luo Chen. Meskipun bakat Luo Chen luar biasa, dia adalah seorang alkemis, dan bakat bela diri Luo Chen tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Luo Chen adalah Kaisar Wu yang kuat, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, jangan bicarakan itu. Luo Chen melihat ekspresi Wang Xi, Ye Changli dan Zhang Juechen, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bukankah kita akan pergi ke Kabupaten Beihai? Pergilah dan persiapkan lebih awal. Wang Xi dan yang lainnya juga mengangguk di sepanjang jalan, dan mereka tidak ingin membahas masalah ini lagi, karena itu benar-benar mengejutkan. Mereka bertiga adalah jenius, dan bahkan melihat kekaisaran awan mengalir, mereka juga jenius yang langka. Tetapi Luo Chen berbeda, Luo Chen adalah monster sama sekali, mereka tidak dapat dibandingkan dengan monster, tambahkan saja pada diri mereka sendiri. Luo Chen dan kelompoknya dengan cepat berjalan ke gerbang gunung. Setelah itu, Wang Xi membayar 1000 batu roh tingkat rendah agar semua orang menggunakan susunan teleportasi, dan kemudian Luo Chen dan yang lainnya melangkah ke dalam susunan teleportasi. Cahaya bersinar, dan 5 sosok Luo Chen menghilang dengan cepat. Kabupaten Beihai, dibangun di atas lautan jalan yang hilang, bergantung pada para prajurit yang pergi menjelajahi daratan. Jadi, kota kabupaten terpencil ini ternyata sangat mewah. Setelah Luo Chen dan yang lainnya tiba di kota Kabupaten Beihai melalui susunan teleportasi, mereka berjalan langsung ke Beihai Wangfu di bawah pimpinan Wang Xi. Sebagai putra Pangeran Beihai, meskipun Wang Xi jarang tinggal di Kabupaten Beihai, banyak orang masih mengenalinya. Sepanjang jalan, Wang Xi dan yang lainnya menarik banyak penonton, tetapi mungkin karena identitas Wang Xi, meskipun ada banyak penonton, tidak ada yang berani mendekatinya. Identitas beberapa orang yang mengikuti Wang Xi adalah spekulasi yang menarik perhatian semua orang. Sebaliknya, Ye Changli, Zhang Juechen, dan Yun Nisang tidak sering datang ke Kabupaten Beihai, tetapi bagaimanapun juga mereka dianggap sebagai tokoh di Kekaisaran Liu Yun, dan mereka dengan cepat dikenali. Adapun Luo Chen, dia menjadi yang paling tidak mencolok di tim. Dari waktu ke waktu, saya dapat mendengar orang-orang di sekitar yang berspekulasi tentang pengikut Luo Chen. Orang-orang ini benar-benar. Yun Nisang mendengar diskusi di sekitarnya, alisnya sedikit mengernyit, wajahnya sedikit riang, dan dia berkata dengan datar, "Setiap kali saya keluar, saya dipandang seperti monyet. Lain kali, biarkan Paman Huang mengirim pasukan terlarang untuk membersihkan jalan bagi saya, tetapi sang putri ingin melihat siapa yang berani menghentikan pasukan terlarang Kaisar." Ye Changli dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Mereka tahu bahwa Yun Nisang hanya bercanda. Bagaimanapun, ada pasukan Kekaisaran Yun Huang yang ditempatkan di Kabupaten Beihai, dan dengan identitas Yun Nisang, jika identitasnya jelas, tidak sulit untuk memobilisasi pasukan Kekaisaran itu. Jika Yun Nisang benar-benar ingin melakukan ini, pasukan terlarang yang ditempatkan di Kabupaten Beihai pasti sudah muncul di jalan sejak lama. Pakaian neon, jangan mengeluh. Ye Changli menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Setiap kali kamu keluar, kamu harus diawasi. Kamu seharusnya sudah terbiasa dengan itu sejak lama. Apakah ada kebiasaan baik?" Yun Nisang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak senang, "Terutama para idiot ini dengan mata dan tanpa manik-manik, sangat menyebalkan untuk diawasi." Kata-kata sang putri cukup bagus. Zhang Juechen tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu, dan berbisik, "Di antara kelompok kami, saya khawatir Junior Yiluo adalah yang paling berbakat sekarang, tetapi sayangnya mereka memiliki mata tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang Gunung Tai. Sebaliknya, dia menganggap Luo Suedi sebagai pengikut, yang benar-benar buta. Dia tidak bermaksud melebih-lebihkan apa yang dia katakan, dan menurutnya itu adalah fakta. Lagi pula, di Akademi Liu Yun saat ini, kecuali Luo Qingsui, yang telah mengintegrasikan busur es Xuanxia dan telah mencapai ranah di luar jangkauan mereka, saya khawatir tidak ada bakat seni bela diri yang dapat mengalahkan Luo Chen. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa Luo Chen tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga hebat dalam alkimia.
Hanya saja penyihir alkimia Akademi Pil ini tampaknya lebih mengabdikan diri pada seni bela diri, dan bergabung dengan Akademi Alkimia tampaknya hanya untuk memfasilitasi penggunaan alkimia. Bagaimanapun, sejak Luo Chen bergabung dengan Akademi Alkimia, Zhang Juechen belum mendengar bahwa Luo Chen telah membuka tungku untuk membuat alkimia. Saudara Juechen benar, Wang Xi tersenyum, matanya menyapu orang-orang di sekitarnya, dan mendesah, kami hanya mengandalkan latar belakang kami yang baik dan bakat kultivasi kami. Mendapatkan statusnya hari ini, dibandingkan dengan Luo Suedi, itu benar-benar seperti kunang-kunang dibandingkan dengan Hao Yue, tidak ada bandingannya sama sekali. Luo Chen dipuji oleh Wang Xi dan yang lainnya, tetapi dia tidak menemukan kesempatan untuk menyela, jadi dia hanya bisa mendengarkan Wang Xi dan yang lainnya untuk memuji dirinya sendiri. Untungnya, formasi teleportasi tidak jauh dari Beihai Wangfu. Luo Chen belum lama dibombardir oleh Wang Xi dan yang lainnya, dan kelompok itu telah tiba di Beihai Wangfu. Begitu Wang Xi dan yang lainnya memasuki gerbang istana Beihai, keluarga yang telah menunggu di sana menyambut mereka. Ketika Wang Xi keluar dari formasi teleportasi, Istana Pangeran Beihai telah menerima kabar bahwa Zizi membawa teman-temannya kembali ke istana. Ini masalah besar. Jika bukan karena Wang Xi tidak suka terlalu mencolok, saya khawatir keluarga Istana Pangeran Beihai akan berbaris di dekat formasi teleportasi untuk menunggu Wang Xi. Zizi, kamu akhirnya kembali. Pangeran dan istrinya telah membicarakanmu beberapa kali. Seorang lelaki tua berjas Cina menyambutnya dan tersenyum pada Wang Xi. Paman Zong, apakah ayah dan ibu ada di rumah? Wang Xi tersenyum pada lelaki tua itu dan bertanya. Pangeran menangani urusan pemerintahan di ruang belajar, dan istrinya menikmati bunga-bunga di taman belakang, kata lelaki tua yang dipanggil Paman Zong, itu dengan tergesa-gesa. Baiklah, Wang Xi mengangguk, lalu tersenyum, katakan pada ayahku, aku membawa beberapa teman untuk menemuinya hari ini. Paman Zong mengalihkan pandangannya ke orang-orang di belakang Wang Xi, berhenti sejenak pada Luo Chen, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan hormat, budak tua itu mengerti. Setelah berbicara, Paman Zong berbalik dan berjalan menuju ruang kerja. Suedi Luo, jangan pedulikan, Paman Zong memang temperamen seperti ini. Setelah Paman Zong pergi, Wang Xi buru-buru berkata kepada Luo Chen. Gerakan Paman Zong yang menatap Luo Chen tadi tidak samar-samar. Wang Xi khawatir Luo Chen merasa bahwa ini karena keluarga Wangnya memandang rendah Luo Chen, karena takut akan kesalahpahaman Luo Chen, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Senior Wang tidak perlu seperti ini, Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Luo Chen tidak memperhatikan tindakan Paman Zong. Faktanya, ketika dia berada di rumah Luo, jika dia membawa beberapa teman yang tidak dikenal kembali ke rumah, Diakon He juga akan melihat mereka seperti ini. Ini hanya tugas seorang pembantu rumah tangga. Luo Chen bukanlah temperamen perut kecil, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Wang Xi diam-diam menghela napas lega saat mendengar itu, dia tahu betapa mengerikannya bakat Luo Chen, jadi dia tidak ingin membuat Luo Chen dendam karena masalah kecil. Tidak apa-apa. Kakak Luo Chen bukanlah orang bodoh dari keluarga Xiao, bagaimana dia bisa mengambil hati hal semacam ini? Yun Nisang di samping tiba-tiba melambaikan tangannya, dan berkata dengan nada buruk, sepupu, kamu hanya suka memikirkannya. Jika kamu memiliki pemikiran santai tentang ini, lebih baik meminta Bibi Mei untuk membuat kue. Aku serakah, ada bagian kue yang dibuat oleh Bibi Mei. Waktunya habis. Hehe, Nisang, kamu suka makan kue buatanku? Jadi tinggallah di istana selama beberapa hari lagi, dan Bibi Mei akan membuatkannya untukmu setiap hari, kata Yun Nisang, suara yang sedikit lucu datang dari belakang semua orang. Semua orang mengikuti gengsi, dan melihat seorang wanita anggun dalam gaun Cina berjalan ke arah mereka dikelilingi oleh beberapa pelayan, dengan senyum lembut di wajahnya. Ibu Bibi, Wang Xi dan Yun Nisang buru-buru berteriak ketika mereka melihat wanita anggun itu. Ye Changli dan Zhang Juechen juga memberi hormat kepada wanita anggun itu dengan hormat, dan berkata dengan tegas, saya telah melihat putri dan permaisuri. Dari penampilan Wang Xi dan yang lainnya, Luo Chen secara alami dapat menebak identitas orang itu, dan berkata dengan wajah serius, Junior Luo Chen, saya telah melihat Putri Beihai. Tidak perlu sopan, Putri Beihai melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah teman Sier, kamu adalah tamu keluarga kerajaanku. Anggap saja istana ini seperti rumahmu sendiri. Luo Chen, Ye Changli,
dan Zhang Juechen menggelengkan kepala mereka berulang kali. Mereka bukanlah orang-orang bodoh dari keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, dan mereka bahkan tidak tahu apakah Putri Beihai bersikap sopan.